Di tengah arus perubahan zaman yang serba cepat, pernah nggak sih kita bertanya-tanya apa yang jadi pegangan bangsa Indonesia? Ternyata kita punya sebuah kompas yang unik banget. Kompas ini bukan terbuat dari logam, tapi dari nilai, norma, dan tradisi yang udah teruji oleh waktu. Nah, kompas inilah yang kita kenal sebagai kearifan lokal. Jadi, pertanyaannya gini. Gimana caranya sebuah masyarakat bisa menciptakan harmoni padahal isinya beda-beda semua? Nah, jawabannya mungkin tersembunyi dalam sebuah filosofi kuno yang ternyata masih relevan banget sampai hari ini. Yuk kita lihat satu contoh nyata dari Bali. Nah, di Bali ada semacam kode rahasia buat hidup harmonis. Namanya Trihita Karana. Ini tuh filosofi yang ngajarin 3 keseimbangan penting. Hubungan kita sama Tuhan, hubungan kita sama sesama manusia, dan yang nggak kalah penting, hubungan kita sama alam. 3 pilar ini benar-benar jadi fondasi kehidupan mereka. Yang menarik banget, kode rahasia kayak di Bali ini ternyata bukan satu-satunya loh. Di seluruh penjuru Nusantara ada banyak konsep serupa yang jadi panduan hidup. Nah, ini nih yang membawa kita ke gagasan utamanya. Yep, konsep besar itu namanya kearifan lokal. Kalau disederhanakan, ini tuh kumpulan nilai, norma sama tradisi yang lahir dan tumbuh dari masyarakat kita sendiri. Fungsinya buat apa? Ya, sebagai pedoman hidup. Biar lebih mantap, coba yuk kita lihat gimana para ahli mendefinisikan ini. Oke, pertama dari Sibarani. Menurut beliau, ini adalah pengetahuan asli dari sebuah komunitas. Coba deh kita garis bawahi kata asli. Artinya, ini bukan aturan yang diimpor dari luar, tapi benar-benar tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri untuk mengatur kehidupan bersama. Terus ada juga Kunchara Ningrat yang nambahin sudut pandang lain. Beliau melihatnya sebagai warisan budaya yang terus dioper dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi ini bukan sesuatu yang statis atau kaku, tapi sesuatu yang hidup dan terus diwariskan. Dan ini dia analogi yang menurut saya kuat banget dari Ahmad Effendi. Kearifan lokal itu adalah kompas moral. Wah, ini relevan banget kan? Soalnya di tengah badai informasi dan perubahan yang serba cepat ini, kita semua butuh petunjuk arah yang jelas. Nah, itulah peran kearifan lokal. Oke, jadi apa aja sih ciri-cirinya? Apa resep rahasianya? Pertama, dia harus berakar kuat dari budaya lokal. Terus, diwariskan turun-temurun, isinya nilai moral dan spiritual, dan tentunya jadi pemandu hidup masyarakat. Nah, yang paling krusial nih, dia harus adaptif, bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, sambil tetap menjaga harmoni. Keren kan? Setelah paham ciri-cirinya, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih penting lagi. Terus, apa manfaat nyatanya buat kita? Ternyata perannya itu vital banget. Ada 6 fungsi utamanya. Nah, ini dia ke-6 fungsinya. Mulai dari membentuk identitas budaya kita jadi pedoman hidup sampai memperkuat ikatan sosial. Coba deh perhatiin poin kelima, menyaring budaya asing. Ini penting nih. Ini bukan berarti kita nolak semua yang dari luar ya, tapi kita jadi lebih cerdas milih mana yang cocok buat kita. Dan puncaknya, semua ini berkontribusi buat membangun karakter bangsa. Kuat banget kan perannya? Dan yang paling hebatnya, ini semua tuh bukan cuma sekedar teori di atas kertas, ini adalah kumpulan nasihat-nasihat kuat yang beneran hidup dan dipraktikkan di seluruh penjuru Nusantara. Yuk kita mulai tur singkat hita. Pertama kita ke Jawa. Ada pepatah, ajining diri soko lati, ajining raga soko busana. Artinya dalam banget, harga diri seseorang itu dinilai dari ucapannya dan martabat dirinya itu kelihatan dari cara berpakaiannya. Bener-bener pengingat penting soal gimana kita harus menjaga lisan dan penampilan. Sekarang, kita geser ke Minangkabau. Ada filosofi yang rasanya relevan banget buat kita hari ini. Alam tak akambang jadi guru. Artinya, alam yang terbentang luas ini adalah guru terbaik kita. Di zaman sekarang, di mana isu lingkungan makin kenceng, pesan buat belajar dari alam ini rasanya makin mendesak ya, nggak sih? Coba deh, lihat tabel ini. Betapa kayanya Indonesia ya. Selain yang udah kita bahas tadi, ada konsep manusia ideal dari Sunda. Cager, bager, singer, pinter. Atau simbol persatuan yang indah banget dari Papua, 1 tungku 3 batu. Jujur, setiap baris di tabel ini tuh kayak harta karun kebijaksanaan yang unik banget. Oke, kita udah lihat definisinya, fungsinya, sampai contoh-contohnya yang keren-keren banget. Sekarang kita sampai ke pertanyaan yang paling penting. Jadi, kenapa sih kearifan kuno ini masih penting buat kita yang hidup di zaman sekarang? Jawabannya mungkin sederhana, tapi sangat mendalam. Kearifan lokal itu bukan cuma soal masa lalu, bukan cuma cerita orang tua, tapi ini adalah warisan budaya yang aktif banget, ngebantu kita menjawab pertanyaan paling dasar. Siapa sih diri kita ini?
baik sebagai individu maupun sebagai sebuah bangsa. Biar lebih jelas, coba deh kita bandingkan. Tanpa kearifan lokal, risikonya apa? Kita bisa kehilangan identitas, jadi gampang konflik, dan lemah pas ngadepin perubahan. Nah, sebaliknya, dengan kearifan lokal, kita punya karakter yang kuat, harmoni sosial, dan jadi lebih bijak dalam menghadapi zaman. Pilihannya cukup jelas kan? Mau yang mana? Jadi, poin utamanya adalah ini. Kearifan lokal itu bukan sekedar pajangan budaya atau cerita pengantar tidur. Bukan sama sekali. Ia adalah inti dari identitas kita dan fondasi dari karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Pada akhirnya, kearifan lokal itu adalah sebuah warisan yang hidup. Dia cuma akan bertahan kalau kita, generasi sekarang, mau meneruskannya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi untuk para leluhur, tapi untuk kita semua. Kearifan lokal apa yang akan kamu wariskan?